Saya kira ini adalah bentuk kesewenang-wenangan dari otoritas bersenjata Malaysia ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jejak kelam kasus penanganan pekerja migran di negeri seberang kembali menyeruak ke permukaan. 2 warga negara Indonesia pekerja migran menjadi korban tewas dalam insiden penembakan yang dilakukan aparat otoritas maritim Malaysia. Lalu, bagaimana posisi negara hadir dalam kasus ini? Selengkapnya akan kami ulas dalam Expose hari ini. Sempat lama tenggelam, catatan panjang tindak kesewenang-wenangan yang dialami pekerja migran Indonesia di luar negeri mulai kembali dibahas saat 2 putra bangsa harus pulang berbalut peti. Tindakan agresif aparat otoritas maritim Malaysia yang berujung 2 nyawa melayang kembali memanaskan hubungan 2 negara yang konon disebut tetangga serumpun. Kelabu menggelayut di kediaman mendiang Basri di Kabupaten Bengkalis, Riau di penghujung Januari lalu. Tak lagi ada peluk dan cerita tentang mimpi mengiringi kepulangan pekerja migran Indonesia ini pulang ke tanah air dalam peti sunyi. Tangis lirih dari kerabat memecah kesunyian di tengah penantian. Basri yang tewas akibat timah panas pulang melalui kargo pesawat. Tak seperti biasanya, kepulangannya kali ini tak lagi sendiri. Ia kembali ke rumah dengan iringan mobil pejabat. Pria asli kelahiran Kecamatan Rupat ini tewas medio 24 Januari lalu. Bersama 4 rekannya, Basri dihujani peluru dari APMM atau Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APMM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia. Otoritas maritim negara tetangga ini melepaskan timah panas dengan dalih perlawanan. Menurut versi yang diutarakan polisi di Raja Malaysia atau PDRM, tindakan penembakan yang terjadi di perairan Malaysia dilakukan sebagai upaya pembelaan diri. Penumpang kapal yang merupakan pekerja migran non-prosedural ini disebut melakukan pengancaman hingga menabrakkan kapal ke kapal patroli. Dalih membela diri dijadikan acuan otoritas maritim Malaysia melakukan penembakan yang mengakibatkan korban tewas dan luka-luka. Tumbuh mai. Mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau dah abang pekek sih kan tete doli ya. Kan. Nyo tiro mbak kiing mbak dada pekek betayo. Pemirsa, insiden penembakan WNI yang juga merupakan pekerja migran non-prosedural
yang terjadi pada 24 Januari 2025 lalu menyisakan banyak PR untuk pemerintah. Tak hanya perihal mengecam, tindakan yang diduga merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh APMM Malaysia. Tapi juga pemirsa, sebagai upaya agar masyarakat kita terhindar dari iming-iming para sindikat penyalur pekerja migran non-prosedural. Sengkarut siapa benar dalam insiden penembakan pekerja migran Indonesia di wilayah perairan Malaysia mendapat sorotan dari Ketua Umum Migran Care yang menegaskan pemerintah jangan terjebak dalam hubungan diplomatik semu. Pemerintah didesak untuk menunjukkan keseriusan dalam hal penyelesaian kasus pekerja migran. Saya kira ini adalah bentuk kesewenang-wenangan dari otoritas bersenjata Malaysia ya, dan kalau dalam perspektif hak asasi manusia ini namanya extrajudicial killing. Jadi langkah-langkah penegakan hukum tanpa pengadilan tetapi dengan menggunakan senjata yang bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebagai catatan, organisasi non-pemerintah yang fokus dalam perlindungan pekerja migran Indonesia ini menyebut, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, ada 75 kasus pekerja migran tanah air yang meninggal karena tindakan yang diduga extrajudicial killing di Malaysia. Kalau data Migrant Care, sepanjang tahun 2005 sampai 2025 itu setidaknya ada 75 kasus serupa seperti ini dan mayoritas korbannya meninggal dunia. Ya, karena pemerintah tidak pernah menuntaskan penyelesaian ini, menganggap hal ini bukan hal yang penting. Buntut dari kejadian ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menuntut pemerintah Malaysia mengusut insiden tersebut. Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap 5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Desakan perlunya investigasi juga disuarakan dari gedung parlemen. Dalam kunjungan tim Expose yang menyambangi ruangan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mantan Jenderal TNI ini mendorong Kementerian Luar Negeri dan KBRI setempat melakukan pendekatan dengan otoritas Malaysia untuk dilakukan investigasi bersama. Investigasi bersama ini sekaligus memastikan nada sumir yang menyebut tidak ada upaya perlawanan atau bahkan pengancaman yang dilakukan pekerja migran Indonesia yang ada di kapal hingga berujung tembakan. Saya berharap dan kami terus komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri ya dan juga KBRI setempat ya untuk terus dilakukan investigasi. Jadi dalam hal ini dari pemerintah kita diberi kesempatan, diberi akses untuk bersama-sama setidaknya menjadi tim ya di dalam rangka investigasi mencari kebenaran. Buka saja secara jujur ya dan terbuka ya siapa sebetulnya yang salah. Begitu. Agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Senada dengan pandangan politikus DPR, pendekatan dengan pihak otoritas Malaysia juga dikedepankan pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, saat ini Malaysia tengah melaksanakan penyelidikan terkait insiden penembakan yang menewaskan pekerja migran Indonesia di perairan Ru, Malaysia. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga sekaligus memperingatkan masyarakat untuk tidak terperdaya, bujuk rayu dan iming-iming sindikat penyeludupan orang ke negara asing. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Pemirsa, kasus penembakan WNI di Malaysia terduga merupakan pekerja migran non-prosedural, menyita banyak perhatian masyarakat dan juga kemarahan di tengah masyarakat. Kira-kira langkah apa sejauh ini yang sudah diambil pemerintah? Mari kita simak jawabannya berikut ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan kasus penembakan WNI yang diduga merupakan pekerja migran non-prosedural, tim Expose memutuskan untuk mengunjungi Balai Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI. Menemui Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Zulfikar Ahmad Tawala. Bapak, terkait dengan kasus penembakan yang diduga pekerja migran ilegal atau non-prosedural di Malaysia, terkait dengan WNI kita, Bapak bagaimana kronologinya Bapak? Ya, seperti yang kita sudah sampaikan pada hari Minggu kemarin, bahwa kejadiannya itu pukul 3 dini hari, waktu setempat, lalu kemudian pukul 9 pagi, baru kemudian kapalnya itu sandar dan polisi Malaysia baru mengambil tindakan di situ. Iya. Apakah Bapak setuju dengan pendapat bahwa itu ada pembelaan diri atau bukan, Bapak? Tentu itu kita serahkan ke pihak berwenang bagaimana investigasinya. Kemarin Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah meminta kepada Kemenlu untuk membentuk tim investigasi, dan seperti yang kita lihat juga dari media sosial, Bapak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga sudah menyampaikan bahwa akan meminta ini diusut secara tuntas. Sementara itu terkait dengan maraknya perjalanan calon pekerja migran non-prosedural, Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawala menyebut di Indonesia ada banyak kantung wilayah yang jadi jalur tikus perjalanan calon pekerja migran non-prosedural. Jalur-jalur tradisional inilah yang dimanfaatkan sindikat agen pekerja migran bodong, menyelundupkan orang tanpa prosedur yang legal. Kalau selama ini yang banyak itu kan jalur-jalur tua, jalur-jalur tradisional. Jalur-jalur tradisional seperti sepanjang pesisir yang ada di Sumatera yang berbatasan dengan Selat Malaka. Mulai dari Kepri, Meranti, kemudian Tanjung Balai, ada Dumai, kemudian ada di Aceh. Dan itu perlintasannya hampir setiap hari tuh terjadi di sana. Kadang muncul pertanyaan dari teman-teman, apakah tidak ada petugas? Ada petugas. Cuma semuanya kita jaga di titik A. Dia lewatnya di titik B. Kita jaga di titik B, dia mungkin lewatnya di titik C. Fakta baru diungkap Kementerian Luar Negeri usai menemui salah satu korban penyerangan APMM saat tragedi penembakan. Yang jadi pertanyaan adalah, mampukah fakta baru itu mengubah situasi dalam insiden penembakan berujung hilangnya 2 nyawa dari Indonesia? Ekspos akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Insiden pekerja migran di negeri seberang seakan membuka PR besar pemerintah dalam menangani sistem tata kelola pekerja migran Indonesia. Celah terbuka inilah yang justru dimanfaatkan tangan-tangan nakal, mulai dari hulu hingga ke hilir, memunculkan agen-agen bodong berkedok malaikat pemberi kerja. Ibarat menyusun kepingan puzzle yang tak lengkap, upaya pengungkapan kasus penembakan pekerja migran Indonesia yang terjadi di perairan Malaysia menghadapi banyak cobaan. Fakta baru yang berhasil diperoleh Kementerian Luar Negeri terkait kasus ini adalah pengakuan korban penembakan yang menegaskan tidak adanya upaya penyerangan dari pihak kapal WNI. Yang ditanyakan oleh teman-teman KBRI ketika bertemu dengan mereka adalah bagaimana kronologisnya. Tadi disampaikan bahwa mereka berangkat dari sisi Malaysia, ya, menuju ke Indonesia, dan kemudian tidak ada penyerangan yang dilakukan oleh mereka terhadap aparat APMM. Di kapal tersebut memang bukan hanya ada 5, tapi ada penumpang-penumpang yang lain. Fakta ini senada dengan ungkapan keraguan yang disuarakan anggota Komisi DPR RI TB Hasanuddin. Purnawirawan TNI ini meragukan kebenaran narasi perlawanan yang dilakukan kapal berpenumpang pekerja migran terhadap aparat otoritas maritim Malaysia. Penembakan itu terjadi di malam hari di sebuah laut, ya, dan kemudian dilakukan penembakan karena mereka menabrak kapal aparat APMM. Berdasarkan penilaian saya, ini agak diragukan. Mengapa? Ya, pada umumnya warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal ke wilayah negara manapun, termasuk ke Malaysia, ketika dipergoki oleh aparat keamanan setempat, mereka akan melarikan diri. Jadi tidak mungkin melakukan penabrakan. Karena undang-undang internasional mengatur buruh migran ilegal itu kalau memang terjadi permasalahan ilegal itu adalah deportasi, diamankan dari deportasi dan proses hukum, bukan ditembak secara brutal. Bertolak dari hasil investigasi pemerintah Indonesia, Direktur ASEAN Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu meminta Malaysia serius menangani kasus penembakan ini. Salah satu pokok isu yang dibahas terkait kesepakatan antar negara-negara di Asia Tenggara, khususnya perihal kesepakatan aturan dalam menangani warga negara yang melintas secara ilegal. Sebagai catatan, Indonesia dan Malaysia juga memiliki kesepakatan yang mengatur penanganan nelayan tradisional yang saling melintas. Ya, kita sedang meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini, dan saya rasa itu pun juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri ya di dalam pernyataannya kemarin. Bahkan misalnya ya, kita dengan Malaysia kita punya common guideline yang mengatur penanganan para nelayan tradisional yang saling melintas gitu ya, untuk tidak dilakukan misalnya penahanan segala macam. Dalam kesempatan bertemu dengan Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawala di Balai Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI di Ciracas, Jakarta Timur, tim Expose juga sempat menemui 25 pekerja migran non-prosedural yang baru saja dideportasi dari Malaysia. Pekerja migran non-prosedural ini mengaku menggunakan modus visa pelancong saat masuk ke Malaysia.
Ke Malaysianya lewat mana? Surabaya, Sepang. Oh, Surabaya, Sepang. Dari Sepang baru ke Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Berapa lama di atas kapal itu? Saat berapa jam tuh tak tahu saya. Sudah tak ingat, Pak. Naik pesawat? Naik pesawat. Oh, naik pesawat ya. Berangkatnya dari Surabaya? Turun ke IL 1. Oh, oke. Itu ada yang ngantar ke sana? Tak ada, Pak. Sendiri? Sendiri. Inisiatif sendiri? Kawan aja. Kawan. Kawannya barengan ke sana atau nunggu di Malaysia? Di Malaysia. Di Malaysia ya. Oke. Kalau abangnya? Ya, Pak. Saya? Iya. Berangkat? Iya, berangkatnya tahun berapa? 2022. 2022. Oh, baru ya? Baru. Kerjanya di sana, di Malaysia? Cleaning service ya. Cleaning service ya. Waktu ke Malaysia berangkat lewat mana? Lewat Singapura, pas di Singapura langsung Kuantan. Dari Surabaya, Indonesia, Singapura naik Kuantan. pesawat juga ya? Pesawat juga. Terus dapat visa kerjanya di Pelancong, mana? Pak. Pelancong. Oh, pelancong. 3 bulan. Kita cek 3 bulan saja. Dicap 3 bulan, habis itu diperpanjang terus? Tadinya diperpanjang, pas itu nggak ada duit, Pak. Oh. Kita perpanjang bolak-balik. Duit kita kurang, Pak. Gaji kita sedikit di sana. Oh, jadi kalau kita mau ngecop, iya. Bayar juga. Bayar berapa ringgit? Dulu sekitar 500 kalau nggak salah, Pak. 500 ya. Di sela bincang dengan pekerja migran non-prosedural yang terkena deportasi, salah seorang migran meminta untuk segera dipulangkan lantaran ingin segera bertemu dengan keluarga. Awalnya bisa ke Malaysia, siapa Pak informasinya? Kawan saya, teman saya. Oh, kawan yang ngajak ke sana? Iya. Oh, oke. Nah, sekarang kawannya Pak, gimana tuh? Sudah ada di rumah, sudah balik duluan. Sudah balik duluan? Iya. Itu sudah, bagus Pak. Itu kita dikasih nomor telepon kawannya itu. Ya, alhamdulillah supaya saya. Kita mau kenalan juga ya Pak Iqbar ya. Kalau sekarang telepon saya diambil sama polis. Oh, polis di sana? Di itu, Malaysia. Di Malaysia. Nggak tahu gimana ceritanya, nggak tahu barang itu telepon diambil sama polis. Iya. Tapi anak istri ada di Banyuwangi berarti? Ada di Banyuwangi. Oke, Pak. Mudah-mudahan bisa cepat Pak. Alhamdulillah. Inilah yang saya minta pada Bapak. Kepulangan kita ini semua ini kalau boleh secepatnya saja. Ya, pasti Pak. Pasti. Soalnya sudah dari deportasi sudah 1 minggu. 1 minggu, oh siap. Terkait dengan fenomena agen penyalur pekerja migran bodong yang memanfaatkan ketidaktahuan korbannya, Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Maksi Semantova menyebut, kasus penembakan pekerja migran di Malaysia sebagai momentum. Permainan curang oknum bermasalah menjadi PR yang harus segera dituntaskan pemerintah. Indonesia ini harus sadar bahwa warga negara kita ini mayoritas di daerah, kalau 70%, 80% ada rasanya, saya nggak tahu berapa persen pastinya, tapi 70-80% pastinya ada, dokumennya nggak ada yang benar. Semuanya amburadul. Amburadulnya, kalau untuk orang Indonesia kita bisa melihat bahwa oh ya ini memang satu orang yang sama. Tapi untuk orang pemerintah asing, ini 5 dokumen yang berbeda namanya bisa jadi dianggap 5 orang yang berbeda, 5 insan yang berbeda. Jadi untuk pembenahan ini nggak murah. Mereka tidak punya koneksi untuk benahin di mana. Mereka nggak punya dana untuk benahinya, nggak tahu gimana. Akhirnya mereka dimakan sama calo. Udah ikut gua aja. Toh tetangga lu udah gua berangkatin juga selamat kok. Ya kan? Ya memang mayoritas yang berangkat non-prosedural ke luar negeri ya selamat. Nggak semua orang ditembak atau nggak semua orang cilaka setiap harinya. Tapi sesekali kalau terjadi seperti ini, akhirnya yang tercoreng juga siapa lagi? Pemerintah Indonesia juga yang harus menangani. Selain masalah edukasi ke masyarakat tentang bahaya menjadi pekerja migran non-prosedural, pemerintah juga harus gencar mengenalkan agen penyalur pekerja migran yang legal. Biasanya kalau mereka yang berangkat melalui P3MI atau agency gitu kayak kita gini, kita yang bantu mendaftarkan.
gitu. Jadi seperti biasanya kayak KTP, terus SKCK, dan dia udah harus punya paspor. Terus ada medical check. Medical check ini penting untuk visa di negara tujuan, dan ini juga nggak bisa dimain-mainin ya. Nanti setelah sampai di negara tujuan itu ada remedical gitu, dan medicalnya juga di tempat-tempat yang sudah direkomendasi oleh pemerintah. Tidak hanya sekedar kelengkapan administrasi, calon pekerja migran Indonesia juga harus dibekali keterampilan dasar terkait pekerjaan dan kemampuan bahasa. Kalau misalnya mereka ke Taiwan, harus belajar bahasa Taiwan, Hong Kong, harus belajar bahasanya, ke Timur Tengah, atau bahkan ke Eropa. Tapi yang jelas, paling sering ya, terutama kalau di agensi kita nih lagi banyak banget project untuk ke Eropa, itu berbahasa Inggris gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya juga sebetulnya levelnya berbeda-beda gitu. Kita juga ada project-project yang cukup bahasa Inggris, setidaknya conversation yang untuk menerima perintah aja gitu, jadi basic English. Ibarat hukum ekonomi, maraknya para sindikat penyalur pekerja migran non-prosedural sejalan dengan banyaknya minat dari masyarakat Indonesia. Pemirsa, sudah sepatutnya pemerintah mengambil formulasi langkah yang baru untuk memangkas dan juga meringkas dana yang harus dikeluarkan oleh para calon pekerja migran Indonesia, agar tidak lagi ada orang yang teriming-imingi oleh janji palsu yang diberikan oleh para sindikat pekerja migran non-prosedural. Kasus penembakan pekerja migran di Malaysia harus menjadi tonggak perubahan yang dilakukan pemerintah. Perbaikan sistem hingga sinergi kerjasama antar lembaga menjadi poin penting terciptanya tata kelola pekerja migran yang lebih baik. Jangan sampai fasa pekerja migran selalu menjadi korban melekat dan kemudian menjadi ancaman. Saya Agu Hardiansyah pamit, sampai jumpa lagi di Expos berikutnya.